pada hari ini diadakan selamatan tasakuran, yang mana sudah melalui proses, sudah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, mungkin sudah diincar. Dan hari ini kena resmi, langsung kena tahu dong. Makanya dibikin selamatan. Dan apa? Merasa selamat. Alhamdulillah, maka ini dibikin ada nasi bubur, nasi merah, nasi putih. Artinya manusia itu diibaratkan dari tulang dan getih darah, dari putih dan merah. Maka semuanya akan kembali kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasinya dari atas. Ingat kepada Allah. Berikutnya, peristiwa pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral suci. Jangan dianggap peristiwa yang tidak ada artinya. Ini kaitannya dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya jodoh, rezeki, umur, semuanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu sendiri sejarahnya, riwayatnya masing-masing, kegigihan dengan kesabaran masing-masing, semuanya sudah satu-satu akhirnya bisa bertemu jadi dua mata jadi satu, empat mata jadi satu keluarga. Alhamdulillah. Tidak ada yang bukan, yang dipindah adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang rukun dan harmonis dunia akhirat? Tidak seperti kita beli sepatu, beli topi, dicoba dulu, dijajal dulu, kadang nyaman dilepas, tidak jadi am. Tidak, tapi pernikahan ada sesuatu yang sangat sakral, suci, merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti beli sepatu, coba-coba ambil masukkan, ambil lagi, tidak jadi. Namun dengan ini mengundang Bapak semuanya menjadi saksi. Bapak Ustaz Abdul Rahman benar-benar dari hati yang dalam telah mendapatkan bunga kembali, yaitu bunga dari Sarira. Alhamdulillah, suatu nama yang indah. Mudah-mudahan memang hatinya indah. Amin ya rabbal alamin. Imannya indah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang dicari dalam rumah tangga adalah keindahan, kedamaian, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk menuju itu harapan yang sangat luar biasa dalam rumah tangga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerapkan dasar-dasar sakinah, mawaddah, warahmah. Landasan apa yang harus dilakukan kalau kita menginginkan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama adalah janji kokoh atau misaqon ghalidun qalbi, atau janji kokoh, janji suci. Pertama, misaqon ghalidun, janji suci. Ketika di hadapan kepala keluar, di hadapan penghulu, itu dinikahkan, aku nikahkan dengan si fulana, sudah dijawab qabil turnikah wa tazbija bi ba'dil haram. Maka itu hakikatnya janji suci kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup damai dengan pasangannya. Ini harus selalu dipegang dalam kehidupan kita setiap saat dan waktu. Ini bukan main-main, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya terima nikahnya, itu berarti janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakikatnya janji disaksikan oleh dua orang saksi, namun hakikatnya itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya janji suci, janji kokoh, selalu kita ingat dalam hati kita. Ini. Jadi kalau sudah mobil itu sudah diterima
Kalau belum punya sandang, pakai plastik dulu. Sesuai dengan kemampuannya. Sandang, pangan seadanya sesuai kemampuan. Papan, kalau belum punya papan, kontrak dulu. Yang penting ada papan. Ini tanggung jawab seorang laki-laki. Dohir batinnya. Batinnya ya, batinnya apa? Ya, memberikan pendidikan, pengarahan pendidikan agar istri turut kepada suami sesuai dengan ajaran Islam. Apa yang diajarkan oleh Islam untuk membentuk rumah tangga yang bahagia? Tidak lain tidak bukan harus tanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Menginginkan bahagia dunia akhirat, punya apapun, sesugih apapun, sehebat apapun, kalau tidak beribadah, tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada artinya. Rumah yang besar, kendaraan yang besar, istri yang besar, tidak ada artinya kalau tidak beribadah. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan ketika sudah objektu saya siap menjadi suami istri, maka tanamkan bahwa ini adalah takdir Allah, maka ikuti perintah Allah, saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan ajaran Islam, insya Allah ibadahnya bagus, otomatis keluarga akan menjadi bagus. Tapi semakin jauh dari agama, semakin jauh dari aturan Tuhan Allah, maka keluarga akan semakin jauh ketenangannya. Maka pertama, jangan lupakan ibadahnya, terutama sholatnya. Saling mengingatkan, di sholat, bang, sholat belum. Ini dalam rumah tangga harus saling mengingatkan tentang ibadah, tentang sholatnya. Jadi yang pertama, agar kita bahagia dalam rumah tangga, jangan lupa janji kokoh, misakon golito. Yang kedua, untuk menjadi kokoh, menjadi baik dalam rumah tangga, merasa dirinya sebagai pasangan. Yang namanya pasangan itu saling melengkapi. Burung itu bisa jalan, burung itu bisa terbang dengan baik apabila sayapnya kanan kiri itu normal, seimbang, saling. Yang satu juga mau kalau berjalan mau iya sama-sama kanan kiri, jangan hanya kanannya saja. Kalau hanya kanan yang mau terbang, kiri tidak mau, tidak seimbang, tidak bisa terbang dengan baik. Maka kesalingan, saling menyayangi, saling mencintai, saling memahami, saling mengerti, itu. Jadi arah tujuan rumah tangga itu kemana? Apa tujuannya? Ini harus ada kesepakatan. Bahkan mungkin pekerjaan yang kelihatan ini pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan, namun apabila disepakati bersama-sama, itu lakukanlah agar menjadi suatu yang baik. Misalnya kebiasaan kita itu kalau yang nyuci baju, nyuci piring itu biasanya perempuan, tapi tidak ada salahnya. Justru bagus kalau seorang suami laki-laki ikut menyuci piring atau mencuci baju. Pasti istrinya akan senang. Demikian mungkin mencari ekonomi memang tugasnya pokoknya sudah laki-laki, tetapi perempuan seorang istri bisa menambah mencari ekonomi dengan berjuang yang benar, yang halal, maka itu kalau disepakati oleh suaminya itu juga akan menyenangkan dalam rumah tangga keluarga. Kadang-kadang ada kesepakatan, ada satu pemahaman, pengertian yang sama dalam rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya berebut menang, tapi berebut salah. Tidak ada kata-kata kamu, saya, yang ada adalah kita bersama-sama. Suami istri adalah kita bersama-sama. Baik jeleknya dalam rumah tangga adalah tergantung kita
kita bersama-sama. Tidak boleh menyalahkan gara-gara kamu suamiku, gara-gara kamu istriku. Tidak ada kata-kata seperti itu. Kalau salah dalam rumah tangga menjadi suami istri adalah kita bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, begitu harusnya berumah tangga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan apapun, tanggung jawab apapun, apabila dilaksanakan kesepakatan bersama-sama, insya Allah akan barokah, akan menjadi tenang, menjadi damai. Jadi yang pertama, janji pokok bisa kondoito. Kemudian yang kedua adalah yaitu kesalingan, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya azwaj, berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada langit, ada bumi. Itu artinya berpasang-pasangan. Jadi kita yakin Pak Ustadz Abdul Rahman memang benar-benar laki-laki dan pasangannya adalah benar-benar perempuan. Ini saling memberi, saling melengkapi. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tapi saling melengkapi, saling mengerti, memahami. Ada kekurangan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Maka saling melengkapilah yang akan menjadi sempurna, menjadi baik dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, landasan sakinah mawaddah warahmah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan yang makruf, pergaulan yang baik. Bagaimana tata cara kita, etika kita dalam rumah tangga, dalam kita bertutur kata, dalam kita melakukan sesuatu, itu ada etikanya. Dalam Islam tidak asal-asalan kita ketemu assalamualaikum, kita berpisah assalamualaikum, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Oh demikian, ketika kita berhubungan suami istri, ada etikanya, ada tata caranya. Ada caranya, biar berkah, biar nikmat, biar dapat anak yang soleh, yang solehah. Ada tata caranya. Kalau kita selalu bisa hati-hati mengikuti apa menjadi perintah-perintah, contoh-contoh Rasulullah SAW, maka semuanya ketika akan melakukan suatu perbuatan yang baik, ada doanya. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, tutup selesai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan barokah. Kemudian yang keempat, yaitu kecuali kita selalu ada komunikasi yang baik, wa asyuna bil ma'ruf, juga ada yang namanya ridho, tardho, keridoan. Harus sama-sama ridho, ikhlas dengan segala macam keadaan kita masing-masing, itu ikhlas. Maka ketika sudah menjadi suami istri, walaupun bagaimanapun, dimanapun, lihat apapun, merasakan senang, merasa marah, bahasa Jawanya, dengan istrinya. Istriku yang paling baik, istriku yang paling itu, yang paling bagus, yang paling setia. Jangan kalau lihat istri lain, kok cantik itu ya. Mungkin hatinya seperti, tapi kita harus bisa mengerem. Kalau sudah menjadi suami istri, maka konsentrasi kita, hati kita harus merasa marem dengan istri kita masing-masing. Kalau dengan istri kita tidak marem, tidak merasa senang, maka masih tergoda. Bagaimana? Maka inilah yang menjadi tantangan utama. Makanya kadang-kadang bisa dikatakan kalau laki-laki itu maksiatnya kelihatan sering mudah dari matanya. Lihat ini kayak gitu, lihat itu kayak gini. Itu kemaksiatan laki-laki banyakkan dari mulai dari matanya. Tapi kalau perempuan biasanya dari kata-katanya. Kalau perempuan kata-katanya, kalau laki-laki matanya yang sering membuat merusak, mudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi harus saling ridho. Kalau sudah menjadi suami istri, ridho, memang engkau jadi pasanganku,
dadaku ada kamu, hubika, cintaku cintamu, harus tanamkan dalam diri kita. Jangan hanya pengantin baru saja yang selalu memuja, menyenangkan hati pasangannya, tapi sampai kapanpun ditambah cintanya, ditambah sayangnya. Jangan hanya pengantin baru saja, indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Ya, tapi kalau sudah lama 1 tahun, 2 tahun, apalagi sudah punya anak, jalan bersama, kadang tidak mau, kadang mau jatuh aja dikatakan, maka kita harus mana? Kalau masih pengantin baru, pacar yang baru, hati-hati ya, sini ya, kututun ya. Tapi udah pengantin baru, udah pengantin lama, maka kita harus mana? Jangan kayak gitu dilarang. Itu kalau orang sana, orang sini sama, tidak berbeda. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita itu ridho, ikhlas dengan pasangan kita, marem dengan pasangan kita, senang dengan pasangan kita. Selalu yang disenangi istrinya, masakan sudah memangnya. Kalau tidak, masakan istri tidak kurang di mana itu? Kemana-mana, walaupun kita sedang makan, tapi belum masakanmu belum nyaman rasa saya. Itu bagaimana saling menyenangkan kepada pasangan kita. Ini insya Allah akan bisa merekatkan, mengawetkan perjalanan rumah tangga kita. Namun semuanya itu memang dalam rumah tangga tidak ada yang tidak ada tanpa rintangan, tidak ada tantangan. Pasti semua dalam rumah tangga itu adalah ada tantangan, ada rintangan. Namun semuanya itu bisa kita kondisikan, bisa kita siasati. Kembali lagi yang paling utama, kalau dalam ibadah itu ada keikhlasan, maka pun demikian pernikahan itu juga ibadah, maka harus ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kita meniti kehidupan dalam rumah tangga. Demikian mungkin tidak terlalu panjang lebar. Intinya untuk mewujudkan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada landasan dasar-dasar pilar-pilar yang harus dilakukan. Yang pertama adalah yaitu misaqun ghalidhun, yaitu mengingat-ingat tentang janji kokoh, yaitu peristiwa pernikahan. Itu adalah hakikatnya janji kokoh kita ketika di hadapan Allah. Yang kedua yaitu azwaj, merasa kita sebagai suami ini berpasang-pasangan, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghargai, saling mengerti. Kemudian yang ketiga yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, saling berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk berucap yang terbaik, berperilaku yang baik, berhubungan yang baik, komunikasi yang baik, pakai etika di rumah, etika di luar rumah, di mana saja selalu ada etika, aturan-aturan yang harus kita jaga. Kemudian yang terakhir yaitu selalu ridho dengan apapun yang sudah terjadi, yang telah kita alami bersama-sama, dengan ikhlas dan ridho, insya Allah yang akan datang selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita saksikan bersama-sama. Ini ada sederetan tumpeng, ada bubur. Ini bukan untuk dipersembahkan kepada setan. Ini dipersembahkan, diperuntukkan untuk manusia. Ini hanya sebagai filosofi saja. Kalau orang Jawa itu filosofi, manusia itu lemah, ya seperti itu. Jadi tuang dari jarak, namun hakikatnya tumpeng akan kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Bukan nyebut si kenceng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama kita doakan, mudah-mudahan Bapak Ustaz Abdurrahman dengan istrinya ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, menerima dengan ikhlas. Mudah-mudahan
menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama kita doakan, dan kita juga mudah-mudahan dengan hadir di walimatul nikah ini mudah-mudahan dapat nilai pahala silaturahmi. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, barokah istiqomah beribadah. Yang kedua akan dimudahkan jalan rezeki ekonomi kita. Amin amin ya rabbal alamin.